Prodi S1 Ilmu Hukum itu sudah terakreditasi internasional Akwas. Setiap tahunnya Prodi S1 Ilmu Hukum ini menempati 10 besar atau top 10 di prodi-prodi di lingkungan UNESA dengan jumlah peminat terbanyak ya, Mbak. Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum ini terkenal kece-kece dan keren-keren pastinya. Di Bener ya samping tapi iya ya. betul, dosennya keren-keren, kece-kece dari lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri juga ada. Kemudian semua sudah tersertifikasi, kompetensi sesuai bidang keilmuannya. Profesi hukumnya bisa jadi hakim. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, kembali lagi dalam program Bincang UNESA bersama saya Anissa Aulia. Di segmen kali ini spesial membahas tentang Prodi S1 Ilmu Hukum. Dan seperti apa Prodi S1 Ilmu Hukum? Sekarang sudah bersama kami kedua narasumber kita yang cantik-cantik. Wah, di sini menyapa. Ya, kami hormati Koor Prodi S1 Ilmu Hukum UNESA, Bu Vita Mahardika SHMH. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, gimana kabarnya Mbak Nisa? Alhamdulillah, baik. Dan yang selanjutnya KA Laboratorium Fakultas Hukum UNESA, Ibu Dita Perwitasari SHMKN. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu, luar biasa. Dan hari ini kita membahas tentang Prodi S1 Ilmu Hukum. Mungkin untuk mengawali obrolan kita pada hari ini bisa diceritakan mengapa Prodi S1 Ilmu Hukum ini banyak diminati. Oke, ya. Jadi Prodi S1 Ilmu Hukum ini memang banyak sekali peminatnya. Ini animo dari calon mahasiswa, adik-adik SMA ini sangat tinggi ya. Dibuktikan dari setiap tahunnya Prodi S1 Ilmu Hukum ini menempati 10 besar atau top 10 di prodi-prodi di lingkungan UNESA dengan jumlah peminat terbanyak ya, Mbak Anissa ya. Ini karena apa? Tentunya yang pertama pasti karena nama besarnya UNESA. Jadi UNESA ini tidak hanya dikenal di lingkungan Surabaya, tetapi di luar Surabaya bahkan di luar Jawa. Jadi mahasiswa kami itu banyak yang dari Batam, dari Riau, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan sebagainya. Nah, yang kedua tentunya dari dosennya sendiri nih. Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum ini terkenal kece-kece dan keren-keren pastinya. Bener Di ya samping tapi ya. iya betul, dosennya keren-keren, kece-kece dari lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri juga ada. Kemudian semua sudah tersertifikasi, kompetensi sesuai bidang keilmuannya. Dan tak kalah menariknya di Prodi S1 Ilmu Hukum ini selalu update informasi. Sekarang kan Gen Alpha ya atau Gen apa ini namanya? Gen Z ada, Gen Alpha atau ada. Gen Alpha. Nah, Lengkap, ini pasti Ibu. mencari informasi itu dari media sosial. Betul. Nah, kami berusaha untuk mengupdate itu prestasi-prestasi, kemudian fasilitas, sarana dan prasarana kami update terus. Calon mahasiswa pasti akan tertarik. Begitu kurang lebih. Apa saja ini melalui media sosial ya. Iya, Kalau betul. menurut Ibu Dita bagaimana? Selain itu juga mungkin ini ya media sosialnya juga sudah mulai aktif untuk di Fakultas Hukum ini. Ya selain ada BEM FH UNESA ini juga punya selain Instagram juga ada YouTube-nya. Kemudian untuk website FH UNESA ini juga update sekali ya untuk kegiatan FH UNESA di fh.unesa.ac.id. Itu mungkin nanti teman-teman atau Mbak Nisa sendiri mungkin ya bisa promo-promo juga ke teman-teman lainnya siapa ya juga yang mau masuk atau melihat kegiatan dari FH UNESA. Untuk Instagramnya Fakultas juga punya Instagram di F.Hukum UNESA. Itu Langsung Instagram. aja bisa dilihat langsung Betul. di websitenya, Betul, di media betul. sosialnya juga. Lalu untuk akreditasi di S1 Ilmu Hukum ini apa Ibu? Oke ya, untuk akreditasi ya Mbak Nisa. Jadi tahun 2023 ini Prodi S1 Ilmu Hukum itu sudah terakreditasi internasional Akwas ya. Dan baru-baru ini Oktober 2024 Prodi S1 Ilmu Hukum itu sudah mendapat predikat unggul dari BAN PT. Ini tentunya merupakan pencapaian yang luar biasa dan berkat dukungan dari semua pihak ya, dari pimpinan universitas, dari pimpinan fakultas, kemudian dari para dosen ya, dari Sivitas Akademika, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan juga pasti pengguna lulusan kami.
Untuk kuotanya Ibu di tahun 2025 nanti? Kuota maba ya, kuota Iya, mahasiswa baru ya. Apakah nanti akan semakin Iya. meningkat atau sebaliknya atau bagaimana Ibu? Jadi kalau kuota mahasiswa baru ini memang belum ditetapkan ya, belum Belum ditetapkan, tetapi sekedar informasi di tahun 2024 itu kami menerima mahasiswa baru sejumlah 500 mahasiswa yang kami bagi menjadi 12 kelas begitu. 12 kelas ya? Iya, kemungkinan nanti masih sama. Kemungkinan masih sama. Dan untuk calon mahasiswa ketika memiliki keinginan untuk masuk di prodi ini, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan untuk adik-adik SMA ya, tentunya pasti jangan sampai ketinggalan informasi. Ya, balik lagi ke media sosial, informasi di web dan sebagainya, jangan sampai ketinggalan informasi untuk pendaftaran dan persyaratan. Kemudian belajar pasti ya teman-teman SMA, karena memang untuk masuk di prodi S1 Ilmu Hukum ini ada tesnya. Kalau teman-teman tidak masuk melalui jalur prestasi, kalau masuk melalui jalur prestasi ya persiapkan portofolio prestasinya dengan sebaik-baiknya begitu. Dan tak lupa ini, kalau mau masuk prodi S1 Ilmu Hukum itu mulai sekarang membiasakan diri untuk kemudian menganalisis isu-isu hukum faktual yang ada di masyarakat. Jadi sering lihat TV, mungkin ada kasus pembunuhan, nah ada kasus apa gitu, dianalisis mulai sekarang biar nanti terbiasa. Nah, tipsnya itu bagaimana Bu untuk menganalisis ini calon mahasiswa agar bisa menjadi mahasiswa prodi ini? Oke, untuk sekarang mulai belajar, misalkan ada kasus pembunuhan, nanti dianalisis itu, ini modusnya apa ini, perannya sebagai apa. Nah nanti kalau sudah masuk di prodi S1 Ilmu Hukum akan lebih lagi diberi materi ya, untuk kemudian menentukan mana fakta hukum, kemudian mana pasal-pasal yang bisa kemudian untuk menjerat pelaku. Nah itu nanti akan diberikan di materi di prodi. Wah itu tadi ya, jadi sebelum masuk perkuliahan belajar dulu belajar biar tambah pinter. Tapi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Nah untuk kurikulumnya bagaimana Ibu yang digunakan di prodi ini? Kurikulum kurikulum prodi S1 Ilmu Hukum ini kami menggunakan kurikulum KKNI ya, yang berbasis OBE, Outcome Based Education, di mana fokus untuk proses pendidikannya itu lebih kepada mencapai hasil yang ditentukan, yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi prodi S1 Ilmu Hukum ini sudah mengukur ketercapaian itu di tahun 2023 itu dengan hasil setiap mata kuliah itu pencapaiannya oleh mahasiswa itu baik dan baik sekali. Jadi artinya apa? Artinya di prodi S1 Ilmu Hukum ini proses pendidikannya sudah memenuhi, sudah baik sesuai dengan hasil capaian yang diharapkan begitu. Nah itu tadi kan tentang mata kuliah. Lalu pastinya ada juga MBKM nih Bu. Nah penerapannya MBKM di sini bagaimana? Baik, nanti mungkin kalau MBKM nanti ditambahkan dengan Bu Dita, tapi saya akan men-spill sedikit bahasanya Gensi kan men-spill gitu. Penerapan MBKM di prodi S1 Ilmu Hukum ini Mbak Nisa, jadi mulai tahun 2020 sejak program ini diluncurkan ya oleh kementerian, kami sudah melakukan itu, tetapi di kurikulum transformasi ini nanti mahasiswa akan belajar 4 semester di dalam kelas. Kemudian di semester 5 dan semester 6 nanti mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus. Dengan apa? Dengan skema magang. Nah, magang ini kami sudah bekerja sama dengan mitra pengadilan agama, pengadilan negeri, kemudian Kejari, pengadilan militer, di kantor-kantor law firm, kantor notaris, apalagi ya? Kejati, Badan Pertanahan Nasional, dan DPRD, banyak sekali mitra kami untuk ditempati mahasiswa magang. Kemudian skema lain ya, selain magang itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk pertukaran mahasiswa. Nah baru-baru ini semester ini, prodi S1 Ilmu Hukum mengirimkan mahasiswa kami untuk berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Demikian pula yang mahasiswa UPN masuk ke sini untuk berkuliah di sini. Itu skema yang kedua. Kemudian ada proyek desa. Proyek desa. Iya, proyek desa. Ada juga. Ada juga. Proyek desa itu kami mengirimkan mahasiswa kami untuk
diterjunkan ke desa-desa. Melakukan. Ngapain itu? Tidak seperti kemudian kalau KKN itu, tetapi kita lebih kepada keilmuan hukum ya, jadi memberikan sosialisasi, pendampingan untuk daftar sertifikasi halal ataupun UMKM untuk pendiriannya, ya, misalnya pendirian demikian. UMKM, kemudian tata cara penyusunan peraturan desa itu desa. seperti apa, begitu. Itu proyek desa. Yang baru kita lakukan ini adalah Riset ya. riset. Magang riset. Jadi MBKM dengan skema riset. Ini lebih kepada menyiapkan mahasiswa kami untuk nanti mengambil skripsi. Jadi luarannya untuk riset ini nanti adalah jurnal nasional yang terakreditasi minimal begitu. Jadi sudah bisa sebagai bahan untuk betul. nanti tugas akhirnya Tugas seperti akhir, apa. Iya. gitu. Jadi untuk bahan di semester berikutnya biar nggak kaget untuk mengerjakan skripsi. Biar nggak kaget juga, Iya. udah lulus, udah MBKM. Nah, ini Iya. agar mantep lagi peluang karirnya di sini apa, Bu? Peluang karirnya banyak, banyak ya. banyak sekali juga Mungkin profesi biar hukumnya. semakin mantap Iya. itu apa aja, Bu? Terutama untuk profesi hukumnya gitu ya. Dalam hal ini profesi hukumnya bisa jadi hakim, jaksa, kemudian dalam hal ini juga ada mungkin nanti teman-teman juga ada perkenalan ya daripada IKA alumni, misalnya ada dari IKA alumni banyak juga yang sudah untuk membuka kantor advokat sendiri ya untuk advokat. Kemudian juga ada lawpreneur gitu ya. Lawpreneur tuh apa Bu Vita? Lawpreneur gitu ya. Jadi memang tidak selamanya lulusan prodi S1 ilmu hukum ini bergerak di bidang bergerak hukum di aja bidang ya. hukum, tetapi kami memfasilitasi profil lulusan kami itu lawpreneur. Gitu ya. Iya, wirausaha. Kadang tuh calon mahasiswa masih bingung gitu ya, nanti jadi apa ya gitu. Iya. Mungkin ada saran-saran tertentu, Ibu? Kalau sarannya memang biasanya kalau awal-awal nih mahasiswa masih susah ya. Dalam hal ini saya belum mengenal sekali profesi hukum itu seperti apa, hanya melihat oh hakim itu seperti ini, wakil Tuhan gitu ya kayak di dunia gitu kan ya. Itu berat sekali kan kalau seperti itu ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, seiring juga dengan pembelajaran yang ada di Fakultas Hukum ini diharapkan juga teman-teman punya mimpinya ya, sudah sampai tujuannya tuh kemana sih dalam hal kalau kita sudah masuk dan berkecimpung di Fakultas Hukum ini. Iya, tentunya profil lulusan sarjana hukum itu semua lini itu membutuhkan. Dari tidak hanya instansi pemerintah, tetapi perusahaan swasta itu jadi legal officer, HRD, itu membutuhkan sarjana hukum. Pasti jadi masuk prodi S1 ilmu hukum, dengan kemudian nanti menyandang sarjana hukum, Gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Semua tempat. Betul. Lokasinya Ibu, lokasi untuk perkuliahan di mana? Lokasi perkuliahan di sini ya. Bener di sini. Di kampus 1 Ketintang. Iya. Biar nggak bingung nih untuk nanti maba carinya di mana sih Bu? Di kampus 1 Ketintang. Iya, di Fakultas Hukum UNESA Gedung F. Gedung F. Gedung F ya. Gedung F. Betul. Untuk SKS dan masa studinya Ibu? SKS untuk bisa lulus di prodi S1 ilmu hukum ini 144 SKS yang kami bagi menjadi 8 semester. Dan masa studinya ya 8 semester itu, tetapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa itu bisa lulus 7 semester. Asalkan ini dengan syarat dan ketentuan berlaku pasti. Iya, record akademiknya bagus, kemudian memenuhi syarat gitu. Untuk metode perkuliahannya bagaimana Ibu? Metode perkuliahan ya, jadi kami ada 2 metode, ini Mbak Nisa ada case study atau case method dan project based learning ya, di mana nanti mahasiswa itu tidak kemudian hanya diberi materi teori yang bagi mereka membosankan, tetapi mereka juga diajak untuk berpikir kritis, untuk kemudian memberikan argumen yang sesuai dengan fakta hukum dan dasar hukumnya. Nah, kalau case method itu mahasiswa diberikan ini kasus kasus aktual di awal, kemudian didiskusikan, dianalisis, nanti pada akhirnya dosen memberikan penilaian dan penguatan begitu. Kalau project, kami ada mata kuliah project ya di hukum acaranya. Di hukum acara dan PLKH. Jadi mahasiswa nanti praktek sidang. Iya, jadi sidang yang ada di pengadilan itu disimulasikan di sini. Jadi mahasiswa ada yang jadi terdakwa, ada yang jadi saksi, ada yang jadi hakim. Jadi praktek di sini. Itu semester berapa Ibu? Itu untuk prakteknya? Semester 5. Semester 5 ya? Semester 5. Sekarang semester 5. Tetapi untuk yang kurikulum baru yang mulai 2024 itu ada di semester 4. Kuliahnya full luring atau ada daring Ibu? Kuliah sebenarnya kita itu full
offline ya, offline tetapi tidak menutup kemungkinan online karena berdasar surat edaran rektor ya masih memungkinkan dalam beberapa hal itu 50% bisa dilakukan secara online begitu. Dan kami memfasilitasi itu. Ada program beasiswa untuk di prodi ini? Beasiswa tentunya ada ya. Apa saja Mbak Ibu? Nisa ya. Beasiswa yang dari KIP itu, kemudian dari Bank Indonesia, kemudian dari pemerintah daerah, biasanya kerjasama dengan pemerintah daerah, dan beasiswa melalui ini jalur keagamaan, biasanya pesantren itu kan. Bagaimana ada. itu Ibu? Masuknya nanti melalui jalur SPMB yang Mandiri UNESA itu, jadi skemanya jalur keagamaan. Nah, ada misalkan dari pesantren itu nanti beasiswa nggak bayar SPP kan, tahfidz dan sebagainya. Jadi banyak dan ada ya. Iya, Ibu. ada. Dan untuk prestasi yang sudah diraih oleh prodi ini apa saja Ibu? Boleh diceritakan? Iya, kalau prestasi dalam hal ini bisa dalam hal akademis dan non akademis. Pada saat bicara tentang akademis itu kita bisa lihat banyak ada pemenang-pemenang lomba ya, utamanya lomba debat. Kemudian dari non akademis ada mahasiswa kami yang kemudian juga memenang juara 1 nggih Bu Vita ya, tentang untuk dalam hal ini apa Bu Vita, lomba seriosa ya waktu itu ya. Iya, mahasiswa seriosa itu juara internasional, juara 1. Ya. Wow. Untuk yang akademis mungkin bisa ditambahkan Bu Vita. Lomba legal opini itu tidak terhitung jumlahnya. Lomba esai itu banyak sekali yang diikuti mahasiswa dan menjadi pemenang. Terus kemudian lomba moot court nasional itu juga menjuarai dan menang timnas yang kemudian disetarakan dengan skripsi. Itu mahasiswa kami juga menjuarai itu. Dan masih banyak lagi lomba seperti karate di tingkat provinsi nasional, kemudian kempo. Nah, kempo itu juga terus ada yang jadi wasit untuk wasit olahraga, wasit olahraga internasional itu juga ada. Jadi banyak sekali. Wow. Begitu. Dan khusus untuk Bu Dita ini ya, apa sih Bu tupoksi Kaleb FH UNESA dan peranannya? Oke, kalau di tupoksi ya tentunya untuk kegiatan efektif dan efisien dari laboratorium ya. Dalam hal ini kami juga membantu dalam hal laboran untuk menyiapkan untuk program seperti tadi yang di semester 5 sampai dengan yang 4 yang kemudian nanti akan dilakukan itu adalah untuk dalam rangka praktikum. Kemudian di FH UNESA ini kami mempunyai 3 lab. Yang pertama adalah lab komputer, kemudian ada lab moot court tadi ya. Mungkin apa nih moot court gitu ya, itu adalah peradilan semu. Artinya yang membawakan dalam hal ini teman-teman ini diajarkan untuk seperti apa sih beracara itu gitu ya, seperti apa di pengadilan itu ada di sini di lab moot court atau di peradilan semu, dan satu lagi ada untuk lab APS atau untuk lab alternatif penyelesaian sengketa. Dan kemudian di UNESA ini, di FH UNESA ini kami juga punya unit layanan bantuan hukum atau ULBH. Itu adalah unit layanan yang membantu ya, selain sivitas UNESA sendiri juga bisa masyarakat umum untuk mengadukan gitu ya apabila ada permasalahan. Bisa dilihat dalam hal ini bisa juga dicek di IG-nya di Lab Hukum UNESA, dan kemudian ada webnya juga. Bukan web ya, dalam hal ini YouTube-nya gitu ya, di Laboratorium Hukum UNESA. Kalau untuk websitenya ada atau tidak Bu? Kalau websitenya tadi seperti yang di awal saya sebutkan sudah ada ya? Iya, FH UNESA. Sama ya, tidak ada yang lain lagi? Tidak ada, di fh.unesa.ac.id. Jadi untuk calon mahasiswa baru bisa langsung mengunjungi langsung dikepoin aja. Iya. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin bisa diberikan closing statement-nya agar calon mahasiswa ini semakin mantap untuk memilih prodi S1 Ilmu Hukum. Oke. Kece people semua, teman-teman SMA yang sekarang masih kelas 3 SMA, jangan ragu untuk memilih program studi S1 Ilmu Hukum UNESA karena mengingat prestasinya yang luar biasa, dan persiapkan diri teman-teman untuk bergabung menjadi bagian dari Fakultas Hukum UNESA. Mungkin dari Bu Dita? Selamat bergabung nanti di FH UNESA. Kami tunggu di sini. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada jargon nggak sih Bu di prodi ini? Jargon ada? Ada. Gimana Bu kalau diajarin kita jargon ini? Dari Mbak Nisa gitu kali ya? Oh iya, mulainya dikasih dulu tahu dulu dong. Jadi Mbak Nisa nanti Fakultas Hukum. Oh gitu.
Iya. Tangannya gimana? Gini. Oh iya, Oke, tangannya gini ya. gini ya. Betul. Fakultas Hukum aja atau Fakultas Hukum Unesa? Fakultas Hukum UNESA. Nanti Oh, kalau nggak UNESA, lengkap. pikirannya Fakultas Iya. Hukum mana nanti? Ya, oke. Fakultas Hukum Unesa ya. Iya, Kita mulai. betul. Fakultas Hukum Unesa. Hukum. This is Eva. Wah, luar biasa. Unesa, Satu langkah di depan. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada pertemuan kita hari ini. Senang sekali. Terima kasih. Nggak terasa kita sudah di penghujung acara saja. Baik, itu tadi KJ People tentang Prodi S1 Ilmu Hukum. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah informasi dan memantapkan calon mahasiswa baru untuk memilih S1 Prodi Ilmu Hukum. Saya Nisa Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.